apakah kita harus menggunakan cat yang jenis PU atau kita harus menggunakan spray gun yang mahal seperti Meiji atau Sata atau Anes Iwata untuk bisa menghasilkan clear yang selapis aja hasilnya seperti ini. Jadi ayo kita obrolin di video ini mas bro, gimana caraku buat clear coat atau menghasilkan hasil setelah kita melakukan clear coat, hasilnya sudah wet look meskipun belum aku lakukan full coat. Meskipun terdapat sedikit tekstur kulit jeruk, tapi tidak masalah karena masih menyerupai tekstur kulit jeruk dari cat pabrikan. Okay, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting, dan semoga mas bro yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Dan di video kali ini kita kedapatan project dari repaint motor Vario yang berwarna merah ditimpa siralik, jadinya merah laser, katanya banyak orang seperti itu. Jadi di video kali ini kemarin sudah saya share gimana saya melakukan epoxy correction untuk melakukan penempulan, dan disitu juga saya melakukan review tentang produk dari RJ London mas bro. Dan kali ini aku bakalan share pengalamanku buat ngerjain gimana sih aku ngerjain sebuah project agar mendapatkan hasil yang sedikit tekstur kulit jeruk meskipun aku menggunakan cat NC. Dan nanti untuk cat NC ini tersendiri saya menggunakan cat NC dari RJ London mas bro. Jadi simak aja gimana sih prosesku untuk membuat hasil tekstur kulit jeruknya menyerupai seperti cat pabrikan. Jadi bisa dibilang semacam ya wet look lah, dengan sedikit tekstur kulit jeruknya mas bro. Jadi di sini sebelum media kita naikkan ke proses base coat atau pewarnaan, usahakan kita amplas menggunakan amplas grade 800 sampai dengan grade 1000 mas bro. Dan di sini untuk warna saya memilih warna dari RJ London yang warna hitam glossy atau bisa dibilang lah hitam pekat. Dan di sini untuk campuran rasio perbandingan antara cat dan thinner, meskipun RJ London adalah cat NC, aku memakai perbandingan rasio antara 100 sampai 80. Jadi 100 untuk cat dan 80 untuk thinner. Dan untuk thinner tersendiri saya menggunakan thinner HG mas bro, bukan thinner PU buat mencampur cat ini. Usahakan di setiap lapisan pertama dan kedua kita langsung aja hantam tebal tanpa kita sawur-sawur, karena kalau kita sawur-sawur nanti takutnya tekstur dari cat itu sendiri akan menimbulkan seperti kulitan jeruk yang terlalu terlihat mata lah. Jadi itulah penyebab awal muawal saat kita ingin menghasilkan tekstur kulit jeruknya sedikit. Jadi nanti setelah proses pewarnaan ini satu lapis saya tunggu dulu kurang lebih 15 menit. Setelah itu saya lapis ke kedua lapis
Dan setelah itu aku tunggu kurang lebih 30 menit untuk naik ke warna siralik mas bro. Dan di sini untuk siralik tersendiri saya memakai bahan saya sendiri yang terbuat dari binder yang PU. Dan setelah itu saya memakai perbandingan antara 4 thinner dan 1 siralik. Dan untuk thinner saya memilih thinner PU dikarenakan emang bahan saya udah PU, jadi saya usahakan saya memakai thinner PU karena dari maksud saya siralik. Kalau kita memakai thinner HG, nanti partikel-partikel daripada siralik itu tidak bisa merata ya mas bro. Karena saya pernah mencoba pakai siralik dan saya memakai thinner HG bukan PU, itu seperti ada gumpalan-gumpalan seperti nggak bisa merata gitu semburan daripada siraliknya. Jadi partikel-partikelnya itu ada yang nggak rata gitu mas bro. Jadi setelah itulah aku selalu menggunakan thinner PU untuk melakukan penyiraman kepada siralik ataupun mutiara mas bro. Dan ini hasil setelah kita timpa pakai cat RJ London yang berwarna hitam pekat tadi mas bro. Jadi kenapa sih di sini aku suka banget pakai cat NC dari RJ London? Dikarenakan di sini untuk warna-warna solid emang dengan 2 lapis udah cukup menutup sampai rata mas bro ya. Dan di sini pun kita bisa lihat sendiri menghasilkan seperti partikel-partikelnya tuh seperti kayak ada pelanginya gitu loh mas bro. Jadi nggak tahu kenapa saat kita melakukan perekaman menggunakan flash, jadi kelihatan seperti kayak ada pelanginya gitu mas bro, karena pantulan dari catnya tersendiri. Dan ini adalah siralik buatan saya sendiri yang memakai binder PU. Bagi mas bro yang ingin memesan, silakan untuk kunjungi di Shopee Kurowashi Painting. Jadi sebenarnya kemarin karena saya masuk shift malam kerja di pabrik, jadi saya tunda untuk melakukan penimpaan pada siraliknya mas bro. Sebenarnya untuk penimpaan siralik setelah kita melapisi warna base coat atau warna hitam yang di media ini, kita bisa tunggu aja sampai 30 menitan baru kita bisa lanjut ke pewarnaan siralik. Tapi berhubung saya kebetulan kemarin itu shift 3 karena nggak nutut waktunya, jadi saya tunda sampai saya pulang kerja mas bro. Dan ini setelah saya pulang kerja langsung saya hantam pakai siralik. Dan di sini untuk customer meminta saya untuk tidak memperbanyak warna merahnya. Jadi customer itu mintanya yang penting masih kelihatan dominan ke hitam ketimbang ke merahnya. Jadi di sini untuk warna siralik merahnya hanya saya lapisi 1 lapis dengan metode sawur-sawur mas bro. Karena dengan perbandingan 4:1 antara siralik dan thinner, apalagi thinner PU, itu udah termasuk sangat-sangat encer. Jadi meskipun kita sawur-sawur tidak akan menyebabkan tekstur kulit jeruk parah di saat nanti kita melakukan clear coat mas bro. Dan di sini untuk jeda di clear coat saya jeda hampir berapa jam kemarin, kalau nggak salah 8 jam. Dan di sini kebetulan habis maghriban saya melakukan clear coat ya mas bro. Dan di sini saya hanya melakukan clear coat di lapis pertama ini. Saya menggunakan Dana Gloss yang X2 dengan rasio perbandingan untuk satu racikan itu saya memakai perbandingan 4:1 dan thinner 10%. Dan untuk lapisan kedua saya
saya memberikan perbandingan yang berbeda. Jadi saya memakai perbandingan 4:1 dan thinner saya lebihin 20% untuk sedikit saya encerin. Karena kenapa? Di lapis pertama saya racik agak kental karena agar hasil daripada clear coat kita itu bisa mendaging meskipun kita memakai clear yang murah. Dan di lapis kedua kenapa saya beri encer, saya tambahin thinner 20%, saya tambahin 10% ketimbang di racikan pertama, yaitu untuk kita bisa membentuk lapisan clear yang terlihat flat, atau kita bisa membuat tekstur kulit jeruknya menjadi standar pabrik. Jadi nggak terlalu parah lah untuk kita hasilkan tekstur kulit jeruknya, meskipun kita tidak memakai clear yang bagus dan spray gun yang bagus. Asal Mas Bro tahu, di sini saya hanya memakai spray gun Aurita Modifan dengan tipe Aurita K350 dengan nozzle 1,2 Mas Bro. Dan di sini kunci daripada hasil clear coat kita menjadi seperti kaca, kurang dikitnya itu tekstur kulitnya nggak terlihat. Kita harus bisa bermain teliti di sini Mas Bro. Dan untuk setiap penyemprotan kita harus benar-benar jarak antara penyemprotan kita harus benar-benar rapat, jangan sampai kita benggang-benggang gitu Mas Bro. Jadi nanti pasti saya bakalan bikin video full tentang saya melakukan clear coat. Kebetulan nanti ini kan mau aku full coat memakai clear glasurit Mas Bro. Jadi nanti pasti aku akan bikinin satu video full untuk proses pengekliran, gimana cara saya menembak clear coat ini dengan spray gun yang murahan. Jadi di sini untuk para pemula seperti saya, jangan minder, jangan pesimis, karena semua ada triknya Mas Bro untuk kita menghasilkan hasil clear yang bagus meskipun kita menggunakan alat yang murah. Yang penting di sini kita hanya butuh jam terbangnya saja Mas Bro, agar kita bisa tahu satu bagian dan di dua bagian di mana kesalahan kita. Nanti kita bakalan bisa koreksi diri sendiri, gimana cara kita memperlakukan spray gun ini, enaknya dibawa di mana. Karena menurutku saya menggunakan Aurita ini dengan standar Modifan cukup sangat nyaman. Dan untuk tekanan angin di sini saya menggunakan 2 bar, 1,9 sampai dengan 2 bar. Dengan fluid saya buka full. Dan untuk putaran cat saya kasih setengah putaran atau setengah uliran Mas Bro. Dan di sini untuk jeda satu lapis ke kedua lapis saya beri waktu kurang lebih 15 menitan Mas Bro. Dan untuk satu lapis jangan kita sawur-sawur ya Mas Bro, langsung aja kita hantam tebal rata. Dan untuk ke clear yang kedua lapis baru kita cari drop flatnya Mas Bro. Kalau emang ada sedikit tekstur kulit jeruk, langsung aja kita hantam agar nanti bisa menghasilkan clear yang benar-benar seperti di video ini Mas Bro. Ini kan video masih basah ya, karena masih di clear coat. Banyak komentar dari netizen seperti gitu Mas Bro. Tapi pasti akan aku buktikan di video awal tadi kan,
udah bisa lihat sendiri gimana media udah bisa saya pegang dan benar-benar garing. Dan di satu sisi tadi ada body dari Vario juga yang sudah saya amplas, yang mau siap untuk saya naikin ke proses flue coat. Dan ini hasil setelah 24 jam mas bro, setelah hasil benar-benar kering, dan ini di dalam ruangan. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada mas bro semua. Dan di sini aku tidak ingin menggurui, hanya ingin berbagi pengalaman, share pengalaman gimana caraku buat membikin hasil clear coat yang drop flat seperti gini. Ya bisa dibilang tekstur kulit jeruknya hampir tidak terlihat, meskipun ada di bagian-bagian tertentu yang masih ada tekstur kulit jeruknya mas bro. Tapi menurutku pribadi, dengan hasil tanpa flue coat seperti ini cukup memuaskan. Jadi cukup sekian ya mas bro video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen apabila ada kekeliruan dari video yang saya share ini mas bro, agar saya pribadi bisa belajar lagi dan belajar lagi. Dan tunggu aja nanti ketika di video selanjutnya aku bakalan melakukan flue coat di motor Vario ini, dan aku bakalan kasih tahu gimana cara nembakku di satu lapis sampai kedua lapis, hingga nanti aku akan meracik campuran clear coatnya mas bro. Oke mas bro, jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.